Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 12 Juli 2022. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan sambil sebuah pujian akan menuntun kita untuk mempersiapkan diri menerima kebenaran firman Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, saat ini kami datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan agar Tuhan menolong dan mengajarkan kami bagaimana kami mengasihi seperti Engkau mengasihi. Hal yang nampaknya sederhana dan sering kami dengar, namun masih sulit untuk kami lakukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, agar kami hari ini bisa belajar kembali, diingatkan dan dikuatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita pada hari ini dengan tema tanda orang percaya. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita.
Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang suatu kenyataan, yaitu tanda yang memperlihatkan bahwa seseorang hidup dalam Kristus adalah kasih. Bagi Yohanes, kasih bukanlah sekedar kata benda atau kata sifat. Di dalam teks bacaan ini, Yohanes memakai kata kerja mengasihi sebanyak 3 kali di ayat 11, 14, dan juga ayat yang ke-18. Sebagai kata kerja kasih tidak dapat dilepaskan dari relasi personal dan sosial dengan manusia lainnya. Seseorang tidak dapat mengatakan bahwa ia penuh dengan kasih ilahi, tapi hidupnya tanpa relasi dengan manusia yang lain. Kasih memerlukan objek untuk dikasihi, yaitu sesama manusia. Secara khusus, hakikat kasih dikontraskan dengan 2 model, yaitu Kain dan juga Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu terkejut bila dunia membenci kita, tetapi kita harus heran bila ada kebencian di dalam tubuh Kristus. Yohanes dalam bagian ini memakai kisah Kain sebagai contoh kegagalan dalam mengasihi. Kain gagal karena tidak beriman. Lalu lahirlah ketidaktaatan yang berakhir pada kebencian. Lahir kesombongan yang menghasilkan panas hati. Kebencian dapat ditunjukkan secara aktif maupun pasif. Di mata Allah, membenci saudara sama dengan membunuh dia di dalam hati. Perbedaan kebencian dan pembunuhan terletak pada tindakannya. Namun sikap hatinya sama. Walau tidak melakukan tindakan membunuh secara langsung, terselip harapan bahwa orang itu hilang dari pandangan kita. Penolakan terhadap seseorang juga berarti memperlakukan orang itu seolah-olah ia tidak ada atau bahkan telah mati. Dibandingkan bagaimana kehidupan kasih Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia mewujudkan wujud kasih Allah kepada setiap manusia yang berdosa. Karya Yesus selama dia hidup, baik perkataan maupun perbuatan, mendemonstrasikan kasih Allah yang besar. Bukti kasih yang lebih jelas adalah ketika Kristus menyerahkan nyawanya berkorban untuk setiap kita. Yesus rela menyerahkan nyawanya sendiri agar kita menerima kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Yesus patut meneladani kasih Kristus. Kita pun wajib untuk menyerahkan nyawa kita untuk saudara seiman. Di dalam ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Bapak Ibu Saudara, mereka yang menyatakan diri sebagai Kristen harus saling mengasihi. Ini bukan hanya sekedar tugas, ini menjadi bukti kekristenan yang sejati. Di mana tidak ada kasih, di situ iman mati. Bila kita tidak mengasihi saudara seiman, orang Kristen macam apa kita di hadapan Tuhan? Kasih sejati bukan hanya ada di dalam hati atau mulut, tetapi dinyatakan melalui tindakan. Ujian mengasihi bukan hanya melakukan tindakan yang dramatis dan heroik, tetapi kita bisa menyatakannya melalui tindakan yang nyata. Berbagi makanan dengan mereka yang kelaparan atau berbagi berkat dengan mereka yang kekurangan merupakan tindakan kasih yang nyata. Jangan biarkan kasih kita hanya ada di bibir tanpa ada aksi yang nyata. Kita harus menyatakan kasih dalam tindakan dan kebenaran, dalam aksi dan dalam kejujuran. Bapak Ibu Saudara, hal ini tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi biarlah kita memohon kasih yang datangnya dari Allah itu memampukan kita untuk bisa belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami punya Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang bahkan mengampuni kami, orang yang berdosa, yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu kasih Allah itu memampukan kami untuk juga bisa mengasihi orang lain. Bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka yang sering menyakiti hati kami, dan bahkan orang-orang yang membutuhkan uluran kasih kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memerlukan kasih yang daripada Tuhan untuk terus memenuhi kehidupan kami, sehingga kami pun bisa belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman ini, dan bantu kami agar kami bisa memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.